Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Perkenalkan teman-teman, nama Ibu Nur Aina. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan 1. Nah, di sini kita akan membahas dengan tema ekosistem dan subtema hutan dan padang rumput. Nah, teman-teman, apa sih ekosistem itu? Baik, Ibu akan beritahu ya. Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa sih pengertian hutan itu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Pengertian hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Nah, di dalam hutan tidak hanya terdapat pohon ya teman-teman, akan tetapi juga terdapat tanah, tanaman, kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang di dalam hutan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih ciri-ciri hutan? Baik, Ibu akan jelaskan ya ciri-ciri hutan. Yang pertama adalah memiliki pohon tinggi berdaun lebat. Nah, kemudian kelembapan udara tinggi. Memiliki vegetasi tanaman berlapis. Nah, kemudian sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan ya. Ini adalah ciri-ciri hutan ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada fungsi hutan. Apa saja sih fungsi-fungsi hutan itu? Nah, yang pertama, ada air akan tertahan oleh akar-akar tanaman. Lalu yang kedua, karena tanpa adanya hutan, maka air akan mengalir langsung. Nah, kemudian di sini ada mengikis tanah. Nah, seperti itu ya teman-teman fungsi hutan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak contoh hutan yang terdapat di Pulau Kalimantan? Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya apa saja yang ada di hutan Kalimantan. Nah, ini teman-teman hutan yang terdapat di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada hutan mangrove Margomulyo ya. Di sini terletak di Balikpapan. Nah, Masya Allah ya teman-teman, kita dapat melihat gambar yang ada di sini ya. Nah, kemudian ada batu dinding. Nah, itu di Kecamatan Samboja ya teman-teman, di Kalimantan Timur. Kemudian di sini ada hutan raya Sultan Adam, terdapat di Kalimantan Selatan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada hutan Wehea, terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ya teman-teman. Nah, lalu kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman. Akan tetapi ada hutan wisata alam Tangkilang, terletak di Banturung, Bukit Batu, Kota Palangkaraya ya, di Kalimantan Tengah teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Seperti itu ya gambarnya teman-teman. Nah, di hutan itu ada apa saja sih teman-teman? Hewan yang terdapat di hutan? Nah, kita lihat ya. Hewan yang terdapat di hutan di kawasan hutan mangrove ya teman-teman. Yang pertama ada kepiting yang memiliki warna pada capitnya ya, yang berwarna biru, merah, dan ungu. Seperti itu ya teman-teman. Ibu yakin pasti teman-teman pernah melihat kepiting ya, dan pernah memakannya juga ya.
Nah, kemudian teman-teman pernah mendengar tidak ikan tempakul? Nah, di sini ada ikan-ikan yang pandai memanjat pohon dengan nama ikan tempakul. Kita bisa lihat ya teman-teman, ikannya lagi manjat pohon. Nah, kemudian di sini ada hewan bekantan. Siapa di sini yang udah pernah lihat bekantan? Pasti ada yang sudah pernah lihat ya teman-teman. Nah, kemudian ada apa lagi ya teman-teman hewan yang terdapat di kawasan hutan mangrove? Wah, ada burung blue coret kingfish. Warnanya cantik ya teman-teman, berwarna biru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai ekosistem hutan dan ada hewannya, semoga teman-teman dapat mengerti ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ekosistem padang rumput ya. Nah, apa sih pengertian padang rumput? Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu akan menjelaskan ya teman-teman. Padang rumput adalah merupakan habitat terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Ternyata di Kalimantan juga ada padang rumput ya teman-teman. Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu akan beritahu ya. Nah, yang pertama di sini ada padang rumput Bukit Telang di Pulau Kalimantan Selatan. Nah, ini yang terdapat di Pulau Kalimantan ya teman-teman. Nah, yang kedua padang rumput Bukit Rimpi. Nah, itu bukit teletubisnya Kota Pelaihari di Kalimantan Selatan ya. Kita bisa lihat gambarnya ya teman-teman. Masya Allah, begitu cantik ya teman-teman. Ternyata di Kalimantan ada padang rumput yang begitu cantik. Kita bisa lihat gambarnya ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya ada di Kalimantan saja teman-teman, akan tetapi juga ada di beberapa wilayah ya. Kita bisa lihat di Indonesia apa saja sih? Baik, Ibu akan jelaskan. Nah, padang rumput terindah yang terdapat di Indonesia. Masya Allah ya, yang pertama ada padang sabana. Terluas di Indonesia, terletak di Sumba Timur, di Nusa Tenggara Timur ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya gambarnya teman-teman ya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada Sabana, Kepulauan Komodo, Nusa Tenggara Timur ya teman-teman. Masya Allah ya, padang rumputnya indah sekali ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, mengenai padang rumput yang terdapat di Kalimantan dan yang terindah di Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat teman-teman mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas ya teman-teman. Nanti teman-teman membuat atau menggambarkan hutan dan padang rumput. Nah, Ibu yakin teman-teman pasti menggambar dengan bagus. Dan pastikan di belakang gambar nanti teman-teman tulis ya 2 nama-nama hutan dan 2 padang rumput yang terdapat di Pulau Kalimantan ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ibu harap teman-teman dapat mengerjakan dengan baik dan jangan lupa membaca bismillah. Terima kasih ya teman-teman. Semangat mengerjakan. Semoga Allah mudahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.